Ark. Nadira terbangun dengan napas terengah. Bulir-bulir keringat membasahi dahi. Dadanya naik turun, gelisah, takut, dan bingung. Astaga, mimpi macam apa itu? Nadira segera turun dari ranjang, bergegas masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya berkali-kali. Menatap pantulan bayangan di kaca wastafel, Nadira mengecek tubuhnya. Ini kenapa? Nadira terkejut melihat ada bekas merah di sekitar dadanya bagian atas. Semalam cuma mimpikan, tapi kenapa ada bekasnya? Nadira panik dan ketakutan. Tapi masih mencoba positive thinking. Mungkin nyamuk. Iya pasti nyamuk. Tapi mimpi itu terlalu nyata jika hanya disebut sebagai mimpi. Sentuhan itu, usapan itu, kecupan itu. Semuanya terasa begitu nyata. Tapi saat terbangun di kamarnya tidak ada siapa-siapa dan hari pun sudah pagi. Tok, tok. Non Nadira. Selamat pagi. Nona sudah bangun. Bu Emma. Nadira langsung berlari keluar kamar mandi dan membukakan pintu. Bu Emma. Ada apa Non? Kenapa Nona terlihat panik? Aku mengalami hal-hal aneh di kamar ini Bu Emma. Hal aneh bagaimana maksudnya, Non? Aku tadi malam waktu aku tidur. Terus aku. Tenang dulu, Non. Ayo kita masuk dulu. Bu Emma mengajak Nadira masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Kemudian memberikan segelas air putih yang ada di nakas agar lebih tenang. Ceritakan pelan-pelan, Non. Semalam aku bermimpi aneh. Seperti ada seseorang yang menciumku, mengusap kulitku, menyentuh dadaku, dan Non, itu pasti hanya mimpi. Nona mengunci pintu kan? Iya, Bu Emma. Aku menguncinya. Ya sudah berarti aman. Mungkin faktor kelelahan saja. Atau mimpi-mimpi seperti itu bisa dialami oleh seorang perempuan yang sudah menikah tapi sudah lama tidak berhubungan intim dengan suaminya. Mungkin Nona Nadira terlalu merindukan Tuan Sagara. Seketika itu Nadira mendelik. Sementara Emma tersenyum menggoda. Mi merindukan. Aku tidak merindukan Tuan Sagara, Bu Emma. Kenapa juga aku merindukan dia? Justru aku senang pisah ranjang dengan Tuan Galak itu. Kalau bukan karena rindu mungkin Nona Nadira terlalu banyak memikirkan Tuan. Mungkin tadi malam sebelum tidur, Nona marah-marah dengan Tuan Sagara. Marah itu juga termasuk memikirkan loh, Nona. Nadira diam sejenak dan memikirkan rutinitas semalam yang dia lakukan sebelum tidur. Semalam aku memang sempat memikirkan Tuan Sagara. Tapi bukan yang romantis-romantis Bu Emma. Justru aku kesal karena mau beli baju saja harus persetujuan Tuan. Harusnya aku mimpi mencekik atau menonjok dia kan, bukan mimpi dia menciumku. Atau jangan-jangan di kamar ini ada setannya Bu Emma. Tidak ada apa-apa, Nona. Rumah ini tidak ada hal-hal yang begitu. Sebaiknya sekarang Nona segera mandi, berdandan yang cantik dan sarapan bersama Tuan Sagara. Saya akan menyiapkan sarapan. Bu Emma tersenyum, berdiri dan sejenak mengusap rambut Nadira yang tampak memelas. Kasihan sekali, tapi lucu dan menggemaskan. Bu Emma pamit, saat berjalan keluar kamar, tanpa sengaja Bu Emma melihat ada sebuah kotak di meja rias Nadira. Nona, ini kotak apa? Oh itu, skincare dan alat make up dari Cassandra. Boleh saya buka? Saya ingin mengecek isinya apakah kandungan krim-krim itu cocok untuk kulit Nona atau tidak. Boleh. Sementara Nadira mengambil baju ganti di lemari, Bu Emma mengecek isi kotak itu. Maaf, Nona. Krim ini tidak cocok untuk Nona yang berkulit kering. Krim ini khusus untuk kulit berminyak seperti kulit Nona Cassandra. Jika diaplikasikan di wajah Nona pasti tidak cocok. Kemarin saya sudah membelikan skincare yang cocok untuk kulit Nona, jadi tidak perlu pakai krim ini. Jika Nona tidak keberatan saya akan memberikan krim ini untuk pembantu yang lain. Oh begitu. Ya sudah boleh kok, Bu Emma. Kasih aja buat bibi yang lain. Dan terima kasih Bu Emma seperhatian ini.
Sampai hal detail seperti jenis kulitku saja Bu Emma perhatian. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, Nona. Itu sudah menjadi tugas saya. Kalau begitu saya permisi. Nadira mengangguk. Setelah pintu tertutup, mendadak suasana kamar berubah suram, berbeda saat Bu Emma masih ada di sini. Merinding, bulu kuduk Nadira sampai berdiri. Tak ingin berlama-lama di kamar, Nadira segera ke kamar mandi. Sejujurnya agak was-was saat menyalakan shower, takut ada penghuni kamar yang mengintip. Selamat pagi, Tuan, sapa Bu Emma begitu melihat Sagara tiba di ruang makan. Nadira belum ke sini. Belum Tuan. Gara-gara mimpi buruk semalam Nona Nadira telat bangun dan siap-siap. Sagara duduk di kursi dan Bu Emma langsung menuangkan air putih. Mimpi buruk seperti apa? Sagara mengambil segelas air putih itu dan meminumnya. Katanya dicium setan. Bruce. Sagara menyemburkan air. Tuan, pelan-pelan minumnya. Bu Emma tersenyum geli dan memberikan tisu. Lalu mengelap meja yang basah oleh semburan Sagara. Untung saja menu makanan belum tersaji. Jangan begitu, Tuan. Nona Nadira ketakutan. Bu Emma bicara apa sih? Saya melakukan apa sampai membuat Nadira ketakutan? Semalam saya tidur di kamar saya sendiri. Iya, Tuan, percaya. Sagara menyipitkan mata. Kenapa nada bicara Bu Emma seperti meledek saya? Saya tidak meledek Tuan. Maaf jika Tuan merasa begitu. Saya hanya merasa kasihan dengan Nona Nadira yang dicium setan, padahal Nona Nadira punya suami. Tuan tidak cemburu istri Tuan dipeluk setan. Bu Emma. Sagara melotot lebar. Emma tersenyum, maaf, Tuan. Selamat pagi, sapa Nadira dengan riang. Selamat pagi, Nona, Bu Emma membalas dengan senyuman ramah. Silakan duduk, saya akan membawakan sarapan. Meja berbentuk persegi panjang. Sagara duduk di ujung sementara Nadira duduk di deretan kursi sisi kanan meja, tepat di sebelah Sagara. Tak lama Bu Emma datang bersama pelayan membawakan sarapan. Biar saya saja. Bu Emma dan pelayan itu undur diri. Nadira bangkit dari kursi. Tersenyum dan meletakkan makanan dari troli ke meja. Nadira mengaplikasikan pelajaran yang dia pelajari kemarin soal menyajikan makanan dan table manner. Menu pagi ini adalah egg white frittata, terbuat dari putih telur dengan isian sayuran organik, keju gourmet, dan daging tanpa lemak. Dan yogurt parfait yaitu yogurt Greek dengan lapisan granola mewah, campuran biji-bijian, madu alami, dan buah-buahan eksotis. Entah kenapa menu-menu orang kota itu namanya susah-susah, lidah Nadira sampai belibet. Lalu untuk minum, ada kopi khusus untuk Sagara, kopi dari biji kopi langka dan berkualitas tinggi, disajikan dalam berbagai metode seperti kopi tubruk atau kopi sipon. Sedangkan Nadira, ada berry bliss smoothie, minuman smoothie yang terdiri dari berbagai jenis buah beri. Ini kamu yang masak? Bukan, Tuan. Saya belum belajar membuat menu makanan seperti ini. Tapi kalau Tuan ingin mencoba masakan saya seperti nasi goreng, telur dadar, capcay, sayur asem, dendeng, sambal matah, sambal terasi, saya bisa buatkan tanpa belajar. Gimana? Tuan mau saya buatkan salah satu dari menu itu untuk makan malam nanti? Tidak. Tapi kalau kamu maksa, ya sudah terserah kamu. Oke nanti malam atau kapan-kapan saya buatkan. Oh ya, Tuan. Tiba-tiba Nadira meraih tangan Sagara dan menggenggamnya. Matanya berbinar dan wajahnya berseri-seri. Sesaat Sagara terpesona oleh kecantikan Nadira yang semakin kesini semakin terpancar. Terima kasih atas fasilitas yang Tuan berikan, saya akan belajar dengan baik. Iya, Sagara menepis tangan Nadira, cepat makan. Bu Emma yang melihat dari kejauhan, hanya senyum-senyum sendiri. Rasanya ingin mencicie. Cie ada yang gugup nih. Nadira lanjut makan dengan menerapkan table manner yang sudah dia pelajari.
Sagara mencuri pandang dan diam-diam tersenyum sembari mengusap tangannya sendiri yang tadi digenggam Nadira. Ya, dia belajar dengan baik. Dan perkembangannya cukup impresif. Apa Sagara perlu memberi sedikit pujian? Tidak, nanti dia kegeeran lagi. Selesai makan, Nadira mengantar Sagara ke depan sampai ke mobil. Ini, Nadira menyodorkan tas kerjanya. Nadira merasa seperti istri sungguhan. Semangat kerjanya, Mas. Sekali-kali gak apa-apa kan panggil Mas Saga. Sagara berdehem, terserah. Sagara masuk ke dalam mobil, cukup lama di sana, tapi tiba-tiba keluar lagi. Ada yang ketinggalan Tuan. Mobil di dalam kotor, banyak kertas gitu. Bersihkan, saya pakai mobil yang lain. Kotor. Sagara pindah ke mobil BMW dan langsung melajukan mobil meninggalkan halaman. Sementara Nadira mengecek mobil untuk melihat seberapa kotor interiornya, sampai Sagara menolak memakai mobil mewah ini. Oh iya, ada kertas. Nadira mengambil kertas yang seperti habis diremas-remas. Karena penasaran Nadira membuka isinya karena kertas itu terlihat masih baru. Karena kamu orangnya kepo tingkat tinggi, saya tahu kamu pasti akan mengambil kertas ini dan membuka isinya. I just wanna say, good job. You're doing well. Keep learning and stay motivated. Nggak tahu artinya. Translate sendiri. Nadira tersenyum. Sebenarnya sejak dari kampung pun basic bahasa Inggris Nadira sudah bagus. Untuk kalimat-kalimat sederhana seperti ini Nadira tahu. Arti dari not Sagara ini kurang lebih, aku cuma ingin bilang. Kerja bagus. Kamu melakukannya dengan baik. Tetap belajar dan tetap semangat. Ya ampun Tuan. Kenapa harus pakai not-notan gini sih? Kenapa nggak langsung ngomong langsung? Tuan menggemaskan juga. Sagara mengawali paginya dengan cerah, sampai di kantor pun senyum samar menghiasi wajahnya sampai membuat sang sekretaris agak terheran-heran. Tumben sekali bosnya tersenyum begitu. Biasanya setiap hari otot-otot wajahnya tegang. Rahangnya kaku. Matanya tajam dan mengintimidasi. Tapi pagi ini, matanya kayak ada bling-blingnya gitu. Namun, senyuman itu tak bertahan lama saat tiba-tiba papanya mengajak bertemu bersama Derek membahas hal yang membuat darah Sagara mendidih. Apa maksud semua ini, Pak? Sekarang aku yang menjadi CEO. Kenapa tiba-tiba Papa menyetujui kompetisi aneh yang diusulkan manusia sialan ini? Sagara menggebu-gebu, menatap nyalang bergantian ayah dan kakaknya. Kenapa? Fair dong. Gue gagal diangkat jadi CEO karena skandal gue dengan Cassandra. Sekarang lo juga melakukan hal yang sama dengan Nadira. Bahkan skandal foto mesum lo lebih parah daripada skandal gue. Lo membuat perusahaan kita goyah. Ditambah lagi lo menikah dengan gadis kampung yang standarnya jauh dari keluarga kita. Meskipun sekarang perusahaan stabil, tapi kehidupan pribadi lo sebagai CEO atau ikon dari perusahaan ini sudah minus, karena lo menikah dengan gadis SMA, low standard. Berbeda dengan gue yang menikah dengan dokter. Sekarang posisi gue lebih tinggi daripada lo. Jadi kesimpulannya gue lebih layak menjadi pemimpin perusahaan ini daripada lo. Sagara mengepalkan tangan geram. Jangan lo kira gue nggak tahu dibalik skandal foto gue dan Nadira. Lo yang sudah menjebak gue dan Nadira kan? Lo yang menyebarkan foto-foto gue di media. Lo juga yang menghasut para dewan direksi untuk mengadakan rapat ulang jabatan gue sebagai CEO. Lalu lo memanfaatkan kesempatan itu dan mengajukan diri sebagai CEO pengganti. Brua. Derek menggebrak meja, menatap tajam adiknya yang berada di seberang meja. Jangan asal menuduh. Gue nggak sekotor itu. Kalau lo bisa menjebak Cassandra tidur dengan lo, kenapa lo nggak bisa menjebak gue tidur dengan perempuan lain untuk menjelekkan reputasi gue? Gue nggak pernah menjebak Cassandra tidur dengan gue. Kami sama-sama mabuk dan tidak sadar melakukan itu. Anggap saja lo dan Cassandra memang tidak berjodoh. Karena lo memang tidak layak untuk Cassandra. Lo terlalu pengecut.
Lo melakukan kesalahan dengan Nadira tapi lo menuduh gue yang menjebak lo. Gue nggak menuduh. Kenyataannya memang begitu. Kenyataan apa? Mana buktinya? Jangan asal bacot. Sudah. Berhenti, Prayoga menatap geram kedua putranya. Derek dan Sagara sama-sama berdiri di seberang meja, saling menatap tajam lalu melengos, memalingkan wajah satu sama lain. Sementara Prayoga menarik napas berulang kali, berusaha mengurangi kepalanya yang berdenyut sakit melihat kelakuan kedua putranya ini. Aku ingin keadilan papa, Derek terus membujuk Prayoga. Keadilan apa? Gue sudah dilantik menjadi CEO sekarang. Dan semua juga sudah baik-baik saja. Skandal gue sudah terselesaikan dengan baik. Perusahaan juga sudah stabil. Dan gue pastikan perusahaan akan berkembang pesat di bawah kepemimpinan gue. Lalu apalagi yang dikhawatirkan? Oh soal Nadira, lo nggak perlu khawatir. Gue sedang mengurus Nadira. Gue pastikan keluarga kita akan bangga memiliki Nadira sebagai menantu. Cih, Derek berdeci remeh, lo bilang apa tadi? Akan membuat perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinan lo. Yakin? Pengalaman lo di dunia bisnis baru berapa tahun sih? Pengalaman gue jelas lebih banyak. Saat umur lo 20 tahun dan masih kuliah, gue sudah bekerja di perusahaan ini. Gue sudah mengambil banyak proyek besar di usia gue yang baru 25 tahun. Dan semuanya sukses. Sejak awal seharusnya memang gue yang paling pantas dilantik sebagai CEO. Gue lebih kompeten, lebih berpengalaman dan lebih punya reputasi baik dibandingkan lo. Derek mengalihkan perhatian pada Prayoga. Jadi, tolong pertimbangkan keinginanku, Pak. Aku juga tidak meminta jabatan CEO dengan cuma-cuma. Aku ingin berkompetisi dengan Sagara dengan cara yang fair. Berikan kami proyek dan lihat siapa yang bisa mensukseskan proyek itu. Pemenangnya yang paling pantas menjabat sebagai CEO. Aku menolak. Tegas Sagara. Derek mengalihkan perhatian pada Sagara dengan senyuman miring. Lihat kan, Pak. Begini mental CEO pilihan Papa. Bahkan untuk bersaing denganku saja, dia tidak berani, apalagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Bisa-bisa dalam 1 tahun Sagara memimpin perusahaan kita akan hancur. Diam lo. Lo yang diam. Sudah cukup. Prayoga menggebrak meja dan berdiri. Menatap bergantian kedua putranya dengan marah juga jengkel. Ini konyol, Pak. Aku tidak bisa menerimanya, ucap Sagara final. Sagara berjalan menuju pintu, namun langkahnya terhenti mendengar jawaban dari papanya. Ada benarnya yang kakak kamu katakan. Saat itu juga kedua tangan Sagara terkepal kuat. Belum siap mendengar keputusan papanya. Sagara langsung keluar. Derek tak tinggal diam dan langsung mengejar Sagara. "Weo, pengecut. Gue belum selesai bicara. Bagaimanapun caranya Sagara harus menyetujui usulan ini. Ini kesempatan bagus bagi Derek untuk merebut jabatan CEO dari adiknya." Ah, Derek tidak merebut, karena sejak awal jabatan ini memang seharusnya menjadi miliknya. Sagara sudah muak dan tidak mau berbicara dengan Derek. Kakinya melangkah lebar menuju ke lift. Namun, Cassandra, Sagara menghentikan langkah di depan pintu lift yang terbuka. Sagara, Cassandra menyapa Sagara dengan excited. Cassandra kesini ingin bertemu dengan Derek tapi siapa yang menyangka dia justru bertemu dengan Sagara. Cassandra, kamu, serak, sayang. Belum sempat Sagara menyelesaikan kalimatnya tiba-tiba Derek muncul, masuk ke dalam lift dan mencium Cassandra tepat di depan Sagara. "Si is mine," Derek menyeringai melihat wajah adiknya yang merah padam. Lalu memencet tombol lift dan perlahan pintu lift tertutup. "Pengecut," Derek mengeja kata itu sebelum lift benar-benar tertutup. Sagara berteriak murka dan menonjok tembok. Rasanya Sagara ingin mengejar Derek dan menghajarnya habis-habisan sampai Derek memohon minta dilepaskan. "Derek, aku akan menghancurkanmu.
Sosok yang dulu menjadi idola masa kecil Sagara, kini menjadi sosok yang paling Sagara benci. Demi jiwa dan raganya, Sagara pasti akan menghancurkan Derek. Apa tidak apa-apa aku membersihkan kamar Tuan Sagara. Aku takut Tuan marah, Bu Emma. Tidak apa-apa, Non. Lagi pula biasanya Tuan Sagara pulang kantor agak sorean, sekitar jam 5 sore. Dan sekarang baru jam 3. Oke, Bu Emma. Ini yang kedua kalinya Nadira masuk ke dalam kamar Sagara. Kesannya masih sama seperti waktu itu. Mewah, klasik dan didominasi oleh warna putih dan hitam. Saat masuk ke dalam kamar, aroma khas Sagara langsung tercium. Entah jenis parfum apa yang dia pakai, tapi aromanya sangat khas dan maskulin sekali. Oke, kita mulai dengan menyapu. Tadi, Bu Emma sudah memberikan list apa saja yang harus Nadira bersihkan. Pertama-tama menyapu, lalu mengepel, membersihkan dinding, mengelap furnitur-furnitur dan terakhir mengganti spray. Karena Nadira mengerjakan dengan sepenuh hati, tak terasa sudah selesai. Kamar sudah harum, bersih dan wangi. Oke, sekarang saatnya ganti spray. Baru saja Nadira ingin melepas spray di ranjang, namun tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan di kamar saya? Suara itu. Nadira berbalik badan dan betapa terkejutnya melihat Sagara sudah berada di ambang pintu. Tuan. Melirik jam dinding ternyata baru pukul 15.40. Seharusnya Sagara belum pulang tapi kenapa dia sudah berada di sini? Ya Tuhan, bagaimana ini? Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke dalam kamar saya? Saya sudah memiliki kamar kamu sendiri. Apa kamar itu kurang mewah sampai kamu menyelinap ke dalam kamar saya? Nadira menggeleng cepat. Tidak, Tuan. Saya hanya ingin membersihkan kamar. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya akan keluar dari sini. Tuan baru pulang dari kantor kan, silakan beristirahat. Saya akan menyiapkan makan malam. Permisi, Tuan. Sekali lagi saya minta maaf. Menundukkan kepala, Nadira berjalan menuju ke pintu. Namun tiba-tiba Sagara menggenggam pergelangan tangannya membuat Nadira tersentak hebat. Tuan. Kamu sudah lancang masuk ke dalam kamar saya tanpa izin, lalu semudah itu kamu pergi. Apa saya di mata kamu semudah itu? Apa saya seperti orang yang mudah diremehkan ucapannya? Tidak, Tuan. Saya sangat menghormati Tuan. Saya tidak pernah meremehkan Tuan. Saya Tuan. Belum sempat Nadira menyelesaikan kalimatnya tiba-tiba Sagara mengangkat tubuhnya. Memanggul di pundak lalu melempar di atas ranjang. Tuan mau apa? Nadira hendak turun dari kasur, tapi Sagara menarik kakinya hingga tetap berada di posisi tengah-tengah kasur. Saya bukan orang yang bisa diremehkan. Saya tidak meremehkan Tuan. Nadira menjerit saat tiba-tiba Sagara naik ke atas tubuhnya dan mengunci kedua tangannya di atas kepala. Nadira tak bisa bergerak, terkukung di bawah gelap mata Sagara. Kenapa semua tidak bisa berjalan sesuai keinginan saya? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan sekali saja hal yang saya inginkan? Kenapa hidup saya sekacau ini? Tuan, kamu salah satu orang yang mengacaukan hidup saya. Rasanya saya ingin sekali mencabik-cabikmu, Nadira. Tuan, jangan, Nadira menggelengkan kepala.